LA Clippers dan para fansnya harus kembali meratapi nasib buruk. Bagaimana tidak, setelah kehilangan Paul George secara cuma-cuma, sekarang Kawhi Leonard kembali melakukan agenda tahunannya lagi, yaitu absen karena cedera. Ia tidak bisa konsisten untuk mempertahankan kesehatannya, dan dengan itu pula, sudah saatnya bagi Kawhi untuk memikirkan rencana pensiun. Sudah bukan rahasia lagi jika era Kawhi Leonard di LA Clippers berjalan tidak semulus dengan ekspektasi yang diberikan. Bersama Paul George, seharusnya mereka membentuk duet mega bintang yang sangat menyeramkan dan berbahaya. Keduanya merupakan pemain all-around yang sangat solid di kedua sisi lapangan. Namun, ternyata apa yang ada di atas kertas tidak sesuai dengan realita. Kawhi dan George tidak pernah tembus final NBA sama sekali. Clippers hanya pernah lolos hingga babak final wilayah barat hingga sekali saja. Dan dalam seri itu pun mereka tidak bisa tampil maksimal karena Kawhi yang harus absen karena cedera. Saat keduanya sehat di saat yang bersamaan, hal yang terjadi malah mereka dipermalukan oleh skuad muda Denver Nuggets pada 2020 lalu, di mana Clippers awalnya sudah unggul 3-1 di ronde kedua playoff, tapi mereka menyia-nyiakannya begitu saja dan kalah dalam 7 pertandingan. Kedua bintang ini selalu cedera di saat-saat krusial bagi Clippers, khususnya Kawhi. Meski begitu, entah kenapa ia masih dipercaya untuk memimpin Clippers. Pada musim 2022-2023 lalu, mereka berhasil mendapatkan Russell Westbrook pada pertengahan musim untuk membantu Kawhi. Namun pada akhirnya di babak playoff justru Westbrook yang harus berjuang sendiri karena Kawhi mengalami cedera. Musim lalu, Clippers berani mempertaruhkan masa depan mereka untuk mendapatkan James Harden dan membentuk super team bersama Kawhi, George, dan Westbrook. Dan ya, hal yang sama di playoff musim sebelumnya kembali terulang. Kawhi hanya bisa bermain 2 pertandingan saja melawan Dallas Mavericks di playoff tahun ini. Bahkan 2 pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan Clippers. Sebenarnya kondisi Kawhi ini merupakan hal yang cukup misterius. Padahal, musim lalu Kawhi berhasil bermain sebanyak 68 dari 82 pertandingan. Ini baru merupakan kali pertama Kawhi bermain setidaknya 60 pertandingan selama sekitar 5 tahun bersama Clippers. Bagaimana bisa Kawhi selalu saja mengalami cedera di saat Clippers benar-benar membutuhkannya, terlebih lagi di playoff? Dan yang paling membingungkan lagi, pada pertengahan musim lalu, Clippers membuat keputusan yang kontroversial dengan memperpanjang kontrak Kawhi dengan nominal yang sangat besar. Selama bersama Clippers hingga saat ini, Kawhi hanya mampu bermain dalam 28 pertandingan saja di playoff. Pada 2 musim terakhir, ia hanya bermain dalam total 4 pertandingan saja. Sebagai perbandingan, saat Kawhi tampil sangat dominan dan menjadi juara bersama Toronto Raptors pada 2019, ia bermain dalam total 24 pertandingan di playoff musim itu. Sungguh perbandingan yang sangat menyedihkan. Kawhi yang dulunya bisa bermain lebih dari 20 pertandingan di satu playoff, sekarang membutuhkan 4-5 tahun untuk mencapai jumlah yang berdekatan. Di sisi lain, Clippers terpaksa mengabaikan George demi memberikan perpanjangan kontrak tersebut kepada Kawhi. Bayangkan saja seberapa sakit hati George untuk berada dalam kondisi ini. Ia memang juga sering absen sama seperti Kawhi. Namun, setidaknya dalam era ini, George jauh lebih aktif membela Clippers di playoff daripada Kawhi. Ia juga mencatatkan jumlah pertandingan yang lebih banyak dibandingkan Kawhi, baik musim reguler maupun playoff. George akhirnya memutuskan untuk berpisah dan bergabung dengan Philadelphia Sixers setelah musim lalu berakhir. Tanpa prestasi yang besar dalam beberapa tahun terakhir, Clippers telah kehilangan George secara cuma-cuma. Mengingat juga mereka tidak melepas George melalui trade, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan aset-aset mereka lagi yang telah hilang untuk mendapatkan George. Jika dilihat dari performa di lapangan, Kawhi memang tampil jauh lebih dominan dan efisien dibandingkan George. Dan jika menggunakan argumen tersebut, memang Kawhi yang lebih layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dari Clippers. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah Kawhi tidak bisa mempertahankan kesehatannya secara konsisten. Hal tersebut pun masih menjadi permasalahan untuk Kawhi menjelang Olimpiade Paris 2024 lalu. Seperti yang kita tahu, Kawhi terpilih untuk masuk ke dalam roster skuad tim USA untuk Olimpiade Paris. Namun, kehadirannya dalam tim USA ini sebenarnya cukup kontroversial saat itu. Kawhi masih mengalami cedera, bahkan statusnya masih dipertanyakan untuk membela Clippers di playoff. Akan tetapi, menjelang ajang internasional bergengsi ini, kondisi kaki Kawhi dikabarkan telah sepenuhnya pulih dan ia siap untuk membela USA. Kawhi bahkan telah sepenuhnya mengikuti beberapa latihan tim USA. Namun, pada akhirnya ia mengundurkan diri dari tim USA dengan alasan ingin menghabiskan musim panasnya untuk meningkatkan kesehatannya memasuki musim reguler 2024-2025 bersama Clippers. Berbagai sumber menyebut jika Clippers justru menginginkan Kawhi untuk bermain bersama USA di Olimpiade. Namun, ya, jika melihat dari sudut pandang Clippers, masa sih mereka ingin merelakan Kawhi yang baru saja sembuh untuk bermain di tingkat tertinggi? Tanpa bermain di Olimpiade saja, Kawhi selalu langganan absen bersama Clippers, baik pada musim reguler maupun playoff.
Dengan Kawhi yang mengundurkan diri, tentu Clippers dan para fansnya optimis bahwa kali ini Kawhi akan jauh lebih sehat memasuki musim reguler. Namun, ternyata tidak seperti itu. Informasi terbaru menyebutkan bahwa Kawhi lagi-lagi harus absen sebelum musim reguler dimulai. Kali ini tanpa batas waktu yang ditentukan, karena kaki kanannya yang mengalami peradangan. Bukankah semua yang sudah ia antisipasi dalam beberapa bulan terakhir akhirnya menjadi sia-sia? Kawhi sudah rela mengundurkan diri dari USA untuk mencegah adanya cedera, namun pada akhirnya ia kembali mengalami itu lagi dan lagi, dan selalu di saat yang tidak tepat. Absennya Kawhi ini sudah mulai berubah menjadi sebuah rutinitas. Clippers dan para fansnya pun lagi-lagi harus merasa kecewa kepadanya. Dengan ini semua, haruskah Kawhi mulai memikirkan untuk pensiun sebagai pemain basket? Sepertinya iya. Setidaknya itu yang dipikirkan oleh beberapa legenda NBA. Paul Pierce dan Kevin Garnett contohnya. Mereka beranggapan bahwa memang tidak mudah untuk melihat kondisi Kawhi saat ini. Sebagai seorang mega bintang yang harusnya terus mendominasi di lapangan, ia malah lebih sering duduk terdiam di bangku cadangan untuk rehabilitasi dan menunggu badannya pulih. Belum lagi mengingat usianya yang sudah semakin tua. Selain itu, orang-orang di media juga memiliki pendapat yang sama. Lebih baik ia pensiun dibandingkan berlama-lama absen dan semua kehebatan tentangnya di masa lalu mulai terlupakan. Kawhi memang tidak bisa pensiun begitu saja. Apalagi ia baru saja menandatangani kontrak perpanjangan itu. Namun, jika ia tetap bertahan di NBA pun akan sangat sulit baik bagi Kawhi maupun Clippers itu sendiri. Kawhi telah meraih berbagai pencapaian legendaris selama di NBA. Ia berhasil membuktikan potensinya sebagai pemain yang mematikan di kedua sisi lapangan. Ia juga telah menjadi juara dan Finals MVP di dua tim yang berbeda. Setelah bergabung bersama Clippers, sebenarnya Kawhi sudah tidak perlu lagi mengejar atau membuktikan apa-apa. Ia hanya ingin bermain untuk tim di kampung halamannya. Dengan kondisi itu pula, Kawhi jadi terkesan tidak terlalu serius untuk memimpin Clippers dalam meraih gelar juara pertamanya di NBA. Di sisi lain, pensiunnya Kawhi juga akan mendatangkan kehancuran bagi Clippers. Selain Clippers akan kehilangan pemain terbaik mereka juga tidak memiliki aset lagi untuk memulai masa rebuild. Clippers sepertinya akan berada dalam masa yang kelam dan sengsara untuk waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, Clippers juga baru saja membuka Intuit Dome sebagai arena barunya. Arena tersebut memiliki teknologi yang sangat maju dibandingkan arena NBA lainnya. Di sisi pemasaran, akan sangat disayangkan jika tim dengan pembaruan sebesar ini tidak bisa bermain kompetitif melawan tim-tim hebat lainnya setelah kehilangan Kawhi. Jika Kawhi pensiun, itu tentu akan sangat mempengaruhi Clippers baik di dalam maupun luar lapangan. Akan tetapi, mau bagaimana lagi jika kondisinya sudah seperti ini? Tapi, gimana menurut kalian? Itulah episode kali ini. Potongan harga cuma 70.000 per PC sampai 31 Oktober. Free design dan bisa custom satuan. Gas cek aja di Easy Sportwear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.